Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang proses pertukaran darah di dalam pertukaran gas di dalam darah. Yang mana proses itu terjadi pada alveolus atau sistem peredaran sistem pernafasan alveolus. Yang mana kita akan membahas ketika Anda menarik nafas seperti ini. Disebut dengan inspirasi, diafragma, otot-otot antara tulang rusuk akan berkontraksi meluas rongga dada sehingga paru-paru menggelembung dan berisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut melewati proses penyaringan partikel-partikel oleh kecil rambut hidung. Di dalam hidung ada rambut menuju trakea seperti di sini. Udara di trakea masuk ke paru-paru melewati cabang di paru-paru yang disebut bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus ini, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler. Kemudian menumpang sel darah merah sehingga di dalam alveolus inilah oksigen itu masuk ke dalam jantung dan melalui seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan karbon dioksida masuk dalam kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma tulang rusuk kembali rileks atau kempis. Rongga rusuk atau rongga dada kembali seperti semula. Udara mengandung karbon dioksida pun keluar dan oksigen akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Ya, inilah. Sedangkan Asmaul Husna yang berkaitan dengan ini sama seperti tadi, yaitu kita mengambil Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah tidak akan sia-sia dalam makhluknya memberikan sistem pernafasan pada ini, dikarenakan pada sistem pernafasan ini Ar-Rahman atau nama Allah Ar-Rahman akan melakukan proses sedemikian rupa, dan Al-Muhaimin Maha Mengatur. Allah mengatur kenapa alveolus bisa melakukan pertukaran darah sedangkan paru-paru bisa menghasilkan cabang-cabangnya dan jantung bisa memompa. Itulah kenapa Allah bernama Al-Muhaimin. Selanjutnya Al-Jami', yaitu Maha mengumpulkan. Kita juga mengambil kesimpulan dari Al-Jami', di mana Allah mengumpulkan oksigen di dalam alveolus untuk ditukar dan dialirkan ke seluruh tubuh, dan karbon dioksida juga akan setelah oksigen mengalir ke jantung dan hasilnya akan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh mulut atau tubuh kita. Dan Al-Hafiz yang Maha Memelihara, Allah bernama yang memelihara karena Allah memelihara tubuh dengan baik dan sedemikian rupa dengan adanya sistem peredaran darah dan pertukaran darah dan sistem penutupan pembekuan darah. Demikianlah pembahasan saya. Saya akan lanjut pada materi kedua atau pada gambar yang akan ditayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang proses pembekuan darah dan Asmaul Husna yang berkaitan. Yang mana ketika pembuluh darah terluka atau terpotong, maka menyebabkan darah akan keluar dari pembuluh darah dan akan menjadi proses pembekuan darah, di mana mekanisme dari pembekuan darah ini ada beberapa yuk kita simak. Ketika
Ketika jaringannya luka atau kepingan darah trombositnya rusak, akan menghasilkan tromboplastin atau trombokinase yang merupakan antivektor dari protein trombosit pembentukan sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak atau menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Faktor-faktor pembekuan darah pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Adanya trombokinase menyebabkan perubahan trombin menjadi enzim trombin. Ion kalsium merupakan zat yang digunakan pemacu perubahan tersebut. Trombin adalah suatu protein plasma yang terdapat dalam plasma dengan konsentrasi 15 mg atau 100 ml dalam kondisi normal. Trombin berupa senyawa globulin dan selalu dibentuk di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah hidrogen menjadi fibrin, merupakan benang-benang. Hidrogen adalah protein yang terdapat dalam plasma dalam jumlah 10-700 mg atau 100 ml. Sebagai besar fibrogen dibentuk dalam hati dengan terbentuknya benang-benang fibrin yang bertautan, mengakibatkan sel-sel darah merah dalam plasma bereaksi. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade regulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah trombin untuk membuat jaringan yang memerangkan lebih banyak trombosit atau sel. Gumpalan bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Penghentian proses pembekuan darah setelah bekuan darah terbentuk dan pendarah kembali. Protein-protein ini lainnya akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Tubuh perlahan membuat gumpalan tidak lanjut lebih jauh dari diperlukan. Tubuh perlahan membuat sumbatan ketika jaringan kulit rusak. Sumbatan otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helaian fibrin pun muncul dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel darah pembekuan darah. Inilah yang merupakan proses dari pembekuan darah. Dari proses tersebut kita bisa tahu kalau proses pembekuan darah terdiri dari trombosit, fibrin, aktif fibrin dari trombosit tersebut. Ada vitamin K untuk membantu proses timbulnya trombosit atau di dalam darah. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan tentang Asmaul Husna yang terkait dalam proses pembekuan darah. Saya mengambil Asmaul Husna 5 buah dengan hasil diskusi kelompok saya kemarin, yang mana Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Pada Ar-Rahman ini bentuk pengasih Allah kepada makhluknya dan memberikan trombosit. Trombosit beraksi saat pembuluh darah rusak dan luka. Trombosit menempel pada dinding darah yang luka dan bersama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk untuk menutup bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lainnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Al-Muhaimin, Allah Maha Mengatur. Allah menciptakan Al-Muhaimin atau nama Allah dengan Al-Muhaimin sama kaitannya dengan proses mekanisme darah tadi. Al-Jami' Maha mengumpulkan. Al-Jami' Maha mengumpulkan maksudnya di sini diambil ini karena
darah mengumpul untuk membentuk jaringan baru atau menutup jaringan lama yang diluka. Itu mengumpulkan atau disebut mengumpulkan trombosit. Al-Hafiz yaitu Maha memelihara. Ketika jaringan kita terluka, sembuh otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helaian fibrin pun hancur dan darah mengalami kembali trombosit. As-Samad yang maha dibutuhkan, di mana fibrin dibutuhkan untuk menempel dan trombosit untuk membuat jaringan memerah lebih banyak. Trombosit dari sel gumpalan pun menjadi lebih kuat dan tahan lama. Penghentian proses pembekuan darah terbentuk pada darah terkendali. Itulah mekanisme dan asma husna yang dan proses pembentukan darah. Oleh itu kita harus yakin kalau asma husna itu tidak akan sia-sia karena ada kebutuhan dalam pembelajaran biologi dan sekitarnya, seperti sistem peredaran darah masih ada, asma husna terkait, dan ayat Al-Quran juga ada yang terkait. Semuanya ada kaitannya dengan penciptaan dari Allah. Itulah selanjutnya kita harus lebih memahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini mekanisme peredaran pembekuan darah yang saya ambil dari PPT Ibu. Yang ini merupakan darah yang terlepas. Ini darah yang pecah atau pembuluh darah yang pecah. Ini yang keluar. Ada tahap ini yang membentuk atau mengalami pembekuan. Ada tahap intrinsik dan ekstrinsik. Melalui thrombin aktivator menghasilkan trombin dan fibrin. Dalam tahap ini fibrin merupakan tahap akhir yang saya jelaskan pada tadi. Lihat, ini sudah menjadi pembekuan dan fibrin akan berhenti kalau sudah penuh atau sudah merata ininya. Inilah tahap-tahapan yang disebut dengan pembekuan darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.